Pemirsa, di tengah tekanan ekonomi yang melanda, muncul fenomena lipstick effect yang mendorong masyarakat untuk membeli barang-barang yang bernilai kecil. Di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, lonjakan inflasi dan menurunnya nilai tukar mata uang, fenomena lipstick effect kembali mencuat. Fenomena ini menggambarkan ekonomi ketika konsumen tetap membeli barang yang dianggap kecil, namun bernilai emosional, seperti kosmetik, tiket konser, membeli produk yang tengah viral, atau produk fashion meski kondisi ekonomi sedang lesu. Peran algoritma media sosial juga menjadi akar penyebab fenomena ini melalui paparan konten. Riset yang dirilis Forbes menunjukkan bahwa platform seperti TikTok dan Instagram secara agresif menampilkan gaya hidup mewah dan ulasan barang-barang tren yang memicu sindrom FOMO atau Fear of Missing Out. Tekanan sosial digital ini memicu perasaan bahwa semua orang hidup berkecukupan, sehingga memotivasi penontonnya untuk ikut berbelanja demi mempertahankan status sosial yang semu. Kemudahan metode pembayaran modern seperti pay later dan kartu kredit digital semakin melancarkan perilaku ini, membiarkan masyarakat bertransaksi melampaui batas kemampuan dompet mereka hanya dalam satu klik. Meskipun berbelanja dapat meningkatkan hormon dopamin yang menciptakan rasa bahagia dan kendali sesaat, dampak jangka panjang dari lipstick effect sangat berbahaya bagi kesehatan finansial. Kebiasaan ini dapat dengan cepat menguras tabungan inti, menghambat pembentukan dana darurat, dan menjebak seseorang berperilaku konsumtif. Dan pemirsa, kita langsung saja akan menanyakan hal ini dengan Safir Senduk selaku perencana keuangan. Halo, selamat siang Mas Safir, apa kabar? Selamat siang Lintang, kabar luar biasa. Baik, Mas Safir, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Mas Safir, langsung saja nih, tengah ada fenomena lipstick effect, mungkin bukan pertama kalinya ya terjadi, Mas Safir. Ini kenapa bisa fenomena ini dinamakan atau disebut lipstick effect? Apakah ini ada halnya dengan aktivitas kita belanja atau membeli sampai ada istilah ini, Mas Safir? Iya Lintang, jadi seperti yang kita tahu ya, kalau lipstick itu kan identik dengan perempuan ya, perempuan pakai lipstick itu banyak orang atau banyak laki-laki yang mengira perempuan itu pakai lipstick itu karena kebutuhan gitu ya. Mereka keluar rumah itu tidak mau terlalu polos banget ya, oke, sentuhan touch up dikit, kemudian touch up juga bibirnya dia pakai lipstick gitu ya. Tapi dalam perjalanannya lipstick itu tidak hanya buat perempuan, lipstick itu tidak hanya jadi kebutuhan, tapi juga sarana untuk meningkatkan moodnya dia gitu ya, meningkatkan moodnya. Jadi mungkin secara lipstick biasa oke-oke aja, tapi di pasaran muncul lipstick yang warnanya lebih beginilah, lebih itu dan lain sebagainya, dan banyak perempuan membeli warna-warna baru supaya dia moodnya meningkat, percaya dirinya makin meningkat dan dia bisa tampil lebih baik lagi. Dan bagi sebagian perempuan, lipstick dengan warna-warna tertentu ini adalah sebuah kemewahan, bukan lagi dibeli untuk kebutuhan, tapi sebagai sebuah kemewahan. Nah, apa impact-nya dalam keuangan? Jadi belakangan ini muncul istilah lipstick effect, di mana banyak orang itu seringkali membeli barang-barang mewah yang kecil-kecil dengan alasan bahwa saya sih senangnya barang kemewahan yang mahal-mahal ya. Saya pengen beli mobil baru lah, saya pengen beli pokoknya apapun yang mahal-mahal. Tapi di tengah ekonomi, ketidakpastian ekonomi seperti sekarang, harga-harga barang mewah yang saya mau tuh mahal-mahal. Ya udah deh, saya beli kemewahan yang kecil-kecil. Nah, ini sama kayak perempuan membeli lipstick warna-warna tertentu untuk meningkatkan rasa percaya diri dia. Tapi lipstick tuh harganya nggak seberapa, dia oke lah, tapi harganya nggak seberapa, harganya nggak seperti mobil mewah, harganya nggak seperti barang-barang mewah lain, tapi harganya sangat terjangkau. Tapi buat perempuan membeli lipstick warna tertentu ini sudah sebuah kemewahan. Nah, dalam keuangan di zaman sekarang, Lintang, banyak banget orang yang ketika ekonomi lagi nggak pasti seperti sekarang, orang membeli kemewahan kecil. Kenapa? Karena mereka ingin di tengah masa ekonomi seperti sekarang, saya ingin tetap bisa tampil mewah dan bisa memuaskan dirinya.
Oke, baik. Berarti ini tidak dipungkiri oleh budaya flexing masyarakat kita ya, Mas Betul, Safir ya, yang mungkin betul. dari hal-hal kecil, beli skincare, beli lipstick yang seperti tadi Mas Safir sempat jelaskan ini malah membuat keuangannya amburadul. Nah, sebenarnya salah nggak sih Mas kita untuk membeli barang-barang tersebut mungkin dalam sebutan untuk memenuhi self reward untuk diri kita sendiri, Mas Safir? Iya, sebelum saya bicara tentang dia oke atau tidak, salah atau tidak, saya mau kasih tahu dulu beberapa contoh lipstick efek atau barang-barang kemewahan-kemewahan kecil yang dibeli dalam kaitannya dengan lipstick efek ini adalah seperti sekarang kalau kita tahu Lintang sekarang banyak banget kafe, tempat ngopi gitu ya. Iya. Nah, dia tuh seringkali banyak kafe tersebut dia tidak hanya sekedar ngopi tapi dia memenuhi keinginan customer untuk duduk-duduk cantik gitu ya. Foto-foto dikit taruh di sosial media dan menunjukkan bahwa saya lagi berada dalam kemewahan loh, ini kafe-kafe yang saya dudukin seperti itu. Jadi contoh-contoh lipstick efek ini barang-barangnya seperti misalnya pastry-pastry atau minuman-minuman fancy ya. Jadi bukan minuman sekedar minuman kebutuhan lagi, tapi minuman fancy dimana kalau kita nggak beli pun nggak apa-apa, tapi minuman fancy yang umumnya kita foto dulu seperti itu. Kemudian contoh lain misalnya mainan-mainan yang lagi viral, ya kita nggak usah sebut, tapi kita semua tahu lah mainan-mainan atau boneka-boneka lucu yang lagi viral seperti itu. Ini contoh lipstick efek. Contoh lain misalnya tiba-tiba ada konser mendadak dari artis ini, artis itu. Nah, ini contoh kemewahan-kemewahan kecil. Nah sekarang kalau tadi Anda nanya salah atau tidak, sebenarnya dalam psikologi ini ada yang namanya self reward ya. Jadi banyak orang membeli kemewahan-kemewahan kecil ini untuk self reward. Dan kalau saya ditanya self reward itu salah atau tidak, oh nggak salah sama sekali. Kenapa? Karena banyak di antara kita ingin yang namanya nyantai sedikit habis kerja keras, ingin ada penghargaan buat diri sendiri. Yang salah sebetulnya Lintang itu adalah kalau self rewardnya nggak kekontrol ya, tidak terkendali dan sampai mengganggu keuangan kita. Tapi kalau misal dia masih terkendali, maka self reward itu nggak apa-apa, malah harus. Saya kasih contoh misalnya, saya sendiri kok juga senang kok habis melakukan pekerjaan yang buat saya cukup berat gitu, saya melakukan self reward buat diri sendiri. Jadi nggak apa-apa Lintang. Oke, baik. Berarti sebenarnya juga ini salah atau tidaknya tergantung begitu ya, Mas Safir ya. Bagaimana kita cara mengelola keuangan, self reward apa mungkin yang kita lakukan seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal self reward nih Mas ya, dan juga perilaku mungkin yang konsumtif. Apakah dengan self reward dan juga belanja perbedaannya dari mana sampai kita harusnya menyadari bahwa ini tuh masuk ke lipstick effect seperti itu, Mas Safir? Iya. Jadi intinya adalah ketika kita belanja, kapan kita tahu sebenarnya barang-barang kita beli ini lipstick efek atau tidak? Salah satunya adalah kalau misalnya kita belinya itu karena sekedar FOMO, jadi bukan self reward. Kalau kita membeli hanya sekedar FOMO, maka mungkin ini tidak lagi merupakan sebuah self reward, tapi mungkin sudah berlebihan ya seperti itu. Tapi kalau kita beli karena itu sekedar self reward, mungkin masih tidak apa-apa. Kemudian untuk melihat apakah dia lipstick efek atau tidak, ya biasanya tergantung dari barang-barang yang kita beli itu. Kalau Anda sekedar Anda beli kopi, Anda sekedar beli cake, Anda sekedar beli cookies, itu oke-oke saja. Tapi ketika Anda beli kopi, beli cookies, beli tiket konser, kemudian Anda foto, Anda masukin sosial media, itu udah jelas Anda beli untuk lipstick efek. Kenapa? Karena ada sisi kemewahan yang ingin kita tampilkan ke peer kita, ke teman-teman sebaya kita. Jadi salah satunya itu cara membedakan mana barang yang kita beli untuk sekedar self reward biasa, mana barang yang kita beli sebetulnya untuk lipstick effect saja. Oke, Mas Safir. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa terus menikmati self reward atau membeli kebutuhan kita tanpa terfikirkan bahwa ini adalah suatu yang konsumtif seperti itu, Mas? Saya pikir yang perlu kita lakukan adalah menerapkan logika berlapis. Jadi yang pertama itu adalah coba bikin apa yang namanya planning atau anggaran. Jadi self reward tuh nggak apa-apa, tapi misalnya kalau kita yang bisa kita lakukan di planning saja, dengan kita memplanning maka kita sudah mengkontrol self reward kita sendiri. Sebagai contoh misalnya, oke, ya sudah mungkin 10% dari income kita sebulan misalnya. Atau misalnya buat kita yang bukan karyawan tapi kita seorang freelancer, maka yang bisa kita lakukan adalah setiap kali saya habis menerima job tertentu, mari kita melakukan self reward. Setiap kali terima job tertentu, habis job tertentu, mari kita melakukan self reward. Saya punya beberapa teman Lintang, seorang MC lepasan, pembawa acara lepasan di acara-acara.
buat kalau kita nonton sebuah acara, kemudian kita lihat pembawa acara, kayaknya biasa aja gitu. Tapi tahu nggak, para pembawa acara yang mereka teman-teman saya yang profesi pembawa acara itu tegang loh. Kenapa? Karena mereka nggak ingin salah kan. Nah begitu membawakan acaranya selesai, mereka self reward buat diri sendiri ya. Gimana cara yang mungkin sekitar maksimal 10% dia belikan barang tertentu, mungkin dia lakukan aktivitas tertentu, bahkan mungkin dia liburan kecil-kecil. Nah dari situ mereka bisa tetap mengontrol self rewardnya sendiri, Lintang. Oke, baik. Mas Safir, nah jadi semakin penasaran adanya fenomena lipstick effect ini, apakah juga ada dampaknya mungkin positif maupun negatif juga untuk diri kita sendiri dan juga untuk keuangan kita. Tapi nanti kita akan bahas usai jeda, Mas Safir. Dan pemirsa juga jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan perbincangan kita tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, kita akan melanjutkan diskusi bersama dengan Safir Senduk selaku perencana keuangan. Baik Mas Safir, kita akan melanjutkan kembali. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Safir apa pengertian dari fenomena lipstick effect. Dan mungkin Mas, ini sebenarnya bila kita sudah merasa terjebak dalam fenomena ini, dampaknya apa saja sih Mas? Oh iya, sebenarnya kalau kita bicara tadi itu lipstick effect kan kita sudah bahas tentang apa itu lipstick effect dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaannya adalah apakah lipstick effect itu ganggu kita atau tidak. Nah untuk melihat apakah lipstick effect itu ganggu kita atau tidak, biasanya ada beberapa sinyal yang bisa kita lihat. Dan kalau satu saja dari 3 sinyal ini terjadi, maka hati-hati, apalagi kalau nggak hanya 1, 2, atau 3 lah. Jadi yang pertama adalah tiba-tiba kita sering banget kehabisan uang cash. Jadi uang cashnya makin lama makin tipis atau kita kehabisan. Kita mau beli apa? Oh uang cashnya habis. Mungkin tidak harus uang cash yang ada di dompet, Lintang. Tapi uang cash yang ada di rekening bank kita, di mobile banking. Wah cashnya tinggal dikit, itu pertama. Kemudian sinyal kedua adalah mulai ada tagihan-tagihan pay later yang kalau masih kecil-kecil nggak apa-apa, tapi jumlahnya mulai makin lama makin mengganggu ya, seperti itu ya. Dan itu nggak hanya pay later ya, beberapa di antara kita ambil pinjaman online seperti itu, dan pas kita track ini kok pinjaman online-nya bukan untuk kebutuhan sih, tapi hanya untuk sekedar hiburan yang kita nggak lakukan pun juga nggak apa-apa. Jadi ini sinyal kedua adalah ketika utang kita sudah mulai agak mengganggu, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kalau ada beberapa pengeluaran prioritas yang harusnya kita jadikan prioritas, dia nggak kebayar. Contoh, kok tiba-tiba kita nggak bisa bayar uang sekolah anak ya. Kok tiba-tiba kita nggak bisa bayar tagihan air di rumah ya, seperti itu. Kalau ada pengeluaran prioritas kita yang mulai terganggu dan kita nggak bisa bayar, maka 1 dari 3 sinyal itu saja terjadi, tetot, hati-hati itu. Itu berarti lipstick effect-nya sudah mulai membahayakan kita, Lintang. Oke, berarti itu adalah dampak dari mungkin jangka panjang bila kita mungkin terjebak dalam lipstick effect itu sendiri ya, Mas Safir ya? Betul, betul. Lalu bagaimana Mas cara kita mungkin bisa lebih bijak untuk mengelola keuangan kita pribadi maupun keluarga agar tabungan kita juga tidak tergerus untuk membayar cicilan pay later, untuk cicilan konser dan lain sebagainya, mungkin aktivitas kita sehari-hari ini, Mas Safir? Ya. Lintang, seperti yang saya bilang, self reward itu adalah psikologis ya. Dan psikologis itu dibilang bahwa yang namanya self reward itu tidak bisa ditahan, itu manusiawi banget. Jadi yang bisa kita lakukan nomor 1 seperti yang saya bilang tadi, planningkan mungkin sekitar maksimal 10% dari penghasilan kita setiap bulan itu untuk self reward kita, untuk mungkin lipstick effect kita. 10-15% itu masih oke, Lintang. Itu yang pertama. Yang kedua, atur lagi definisi self reward kita, atur lagi definisi lipstick effect kita ya. Jadi ketahuilah bahwa yang namanya self reward ya, yang namanya self reward, kita tidak bicara lipstick effect dulu. Kenapa? Karena kalau lipstick effect dia fokusnya adalah ke barang-barang mungkin kebanyakan. Tapi self rewardnya dulu. Kalau definisi self reward itu coba kalau bisa diatur lagi bahwa self reward itu tidak harus membeli barang, tapi juga bisa melakukan sebuah aktivitas sederhana dan kadang nggak harus jauh-jauh. Contoh misalnya jalan-jalan. Mungkin yang ada di pikiran kita adalah jalan-jalan. Kalau saya tinggal di Jabodetabek, berarti jalan-jalan tuh minimal ke Bandung atau Jogja. No, Lintang, kita bisa jalan-jalan bahkan ke taman deket rumah kita sendiri. Kalau saya sendiri, Lintang, tinggal di pinggiran kota Jakarta. Buat saya, kalau seminggu sekali saya ke Jakarta, itu udah self reward banget, Lintang, buat saya. Kenapa? Kan di Jakarta ada banyak banget yang bisa saya lihat yang jarang saya lihat karena saya tinggal di pinggiran kota Jakarta. Jadi
Kalau bisa self reward itu tidak harus membeli barang, tapi bisa juga sebuah aktivitas-aktivitas yang secara ekonomi tidak mahal, tidak perlu ngeluarin uang terlalu banyak seperti itu. Oke. Tapi dengan begitu kita bisa jadi menghemat banyak sekali, Lintang. Oke, kalau itu yang dilakukan untuk dari Mas Sarif ya, mungkin ini juga mungkin banyak dari masyarakat kita yang mungkin tidak seperti itu, Mas Safir. Ini banyak mereka yang mungkin juga berperilaku konsumtif sampai akhirnya dengan kemudahan digitalisasi, pay later, tinggal klik langsung bayar dan lain sebagainya. Ini kalau misalkan terus-terus berulang seperti itu, apa mungkin yang kesalahan termudah yang dilakukan masyarakat kita sampai akhirnya mereka terjebak dalam hutang dan lain sebagainya, Mas Safir? Yang pertama yang mungkin harus diketahui bahwa yang namanya lipstick effect itu atau self reward ini kaitannya ini adalah dengan membeli barang. Coba Lintang mindsetnya diubah sedikit. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tidak harus membeli barang, bisa juga berupa aktivitas. Tapi bagi beberapa orang mereka melakukan self reward untuk dirinya sendiri berupa investasi, Lintang. Jadi contoh misalnya teman saya tadi yang dia seorang pembawa acara lepasan itu, setiap kali dia dapat honor, dia dibayar sama kliennya. Anda tahu dia ngapain? Dia invest uangnya. Dia invest 10% uangnya. Habis itu tetap dia ngopi-ngopi, tapi dia tetap invest. Mungkin dia belikan emas, mungkin yang kecil-kecil. Mungkin dia masukin reksadana, mungkin yang kecil-kecil. Ini bisa jadi menguntungkan buat dia sendiri. Kenapa? Karena self rewardnya tetap. Dan yang kedua secara jangka panjang dia juga terlindungi, Lintang. Dan yang ketiga adalah pertanyaannya, kalau saya mau self reward berupa investasi, anaknya kemana? Nah, Lintang, di zaman seperti sekarang di mana ekonomi tidak pasti, fokusnya buat saya adalah investasilah ke tempat-tempat yang membuat kita bisa tetap bertahan. Buat saya sih ada 3, Lintang. Jadi yang pertama itu adalah emas ya, kedua deposito dan atau obligasi, kemudian ketiga reksadana pasar uang. Ini 3 produk ini di masa seperti sekarang itu sangat-sangat berguna, sangat bermanfaat. Kenapa? Karena sifatnya bertahan, mempertahankan diri, dan yang paling penting uang kita mudah-mudahan nggak akan berkurang, Lintang. Oke, baik. Terakhir, Mas Safir, mungkin ini kita juga sedang berada di posisi krisis ekonomi begitu ya. Kita juga semua tahu mungkin dolar juga sedang naik, tapi juga perilaku masyarakat kita juga masih konsumtif. Terlihat mungkin dari mal-mal juga masih ramai. Ini bagaimana cara kita untuk bisa mengerem agar pengeluaran kita juga tidak membengkak di situasi saat ini, Mas Safir? Banyak pengelola mal sekarang juga lagi bilang nih, Lintang, situasi ekonomi seperti sekarang, beberapa mal mengeluh pengunjungnya berkurang gitu ya. Tapi beberapa mal mengatakan pengunjung kami rame, tapi yang ramenya di tempat makan, bukan di tempat pembelanjaan seperti itu. Nah, buat saya, Lintang, adalah bagaimana menjadikan apa yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi tempat hiburan buat kita, Lintang. Ya, mungkin kalimat saya tidak selalu menyenangkan buat semua orang gitu ya. Tapi nomor 1, pastikan bahwa lipstick effect itu jangan sampai mengganggu keuangan kita. Planningkan lipstick effect Anda, planningkan self reward Anda, tetap berinvestasi sebagai salah satu bagian dari self reward Anda. Dan kemudian yang keempat lah, terus cari duit terus, Lintang. Cari duit terus. Ini yang paling penting. Kenapa? Kalau Anda seorang karyawan, cari penghasilan tambahan ya. Kemudian satu lagi, Lintang, di masa seperti sekarang, perbanyak pengetahuan yang tidak harus ada hubungannya dengan sekolah kita. Contoh misalnya dulu di sekolah kita belajar teknik misalnya, ya udah sekarang belajar branding misalnya, atau belajar hal-hal lain. Karena saya, Lintang, saya percaya bahwa di masa depan bisa seringkali penghasilan kita bisa saja berasal bukan dari pengetahuan kita sekarang, tapi dari pengetahuan kita yang lain, Lintang. Wow, menarik sekali perbincangan kita hari ini, Mas Safir. Kita harapkan juga masyarakat agar tidak terjebak terlalu dalam dari hutang-hutang mereka. Mereka juga bisa mungkin menambah skill agar pendapatan dan juga side hustle mungkin bisa dicoba ya, Mas Safir ya? Untuk mereka agar bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terima kasih, Mas Safir, telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Selamat siang, sampai jumpa. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda untuk melihat keindahan 12 patung Dewa-Dewi di Kelenteng Tian Phu Kong di Pik 2. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.